Halo, selamat pagi semua. Kita akan lanjutkan ya Habatus kita pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini Ibu Ripka beri judul Percaya Tuhan. Ini diambil dari Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai ayat 9. Silahkan nanti dibaca di Alkitabnya masing-masing ya, dari ayat 1 sampai ayat 9. Bu Ripka akan bacakan ayat 2, 3, dan ayat yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Yesaya 7 ayat 2, 3, dan 4. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar. Ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syariasub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatuk. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezim dengan Aram dan anak Remalia. Nah, apa buktinya ketika kita itu menaruh iman kepada Tuhan atau percaya penuh kepada Tuhan? Nah, apa buktinya kira-kira? Ya, salah satu buktinya yaitu ketika kita tidak mencari jalan pintas atau jalan instan saat kita menyelesaikan satu masalah, satu persoalan yang sedang kita hadapi. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Allah kita, bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kita. Kita bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, itu salah satu bukti bahwa kita itu beriman penuh kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan kita. Nah, saat itu ya, dari bacaan yang sudah kita baca tadi, saat itu Yehuda sedang diancam oleh dua negara ya, sehingga dengan ancaman tersebut membuat takut Raja Ahaz dan juga penduduk Yerusalem di ayat yang kedua, dan terlintas ya dalam pikiran mereka untuk mencari bantuan dari orang lain, yaitu dari Asyur. Nah, kemudian saat itu iman Ahaz, Raja Ahaz, diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah mereka mau minta bantuan dari Asyur ya, atau mereka akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Tuhanlah penyelamat mereka. Nah, itu ada dua pilihan yang harus mereka hadapi. Nah, kemudian Yesaya mengingatkan Raja Ahaz supaya mereka tidak mencari jalan pintas bagi mereka yang akan bisa menyelamatkan mereka. Tapi Yesaya mengingatkan ya di ayat 4 bahwa kedua musuh Yehuda itu bagaikan puntung berasap, panas membara tetapi akan segera redup dan mati. Dan di situ dikatakan bahwa janganlah takut ya, janganlah hatimu kecut. Itu yang dikatakan oleh Tuhan ya melalui Nabi Yesaya. Nah, sementara Tuhan itu penuh berkuasa ya. Tuhan itu berkuasa untuk memelihara Yehuda. Tuhan itu berkuasa untuk memberikan pertolongan kepada mereka, yaitu mereka harus bersandar penuh pada Tuhan. Mereka harus percaya penuh akan janji Tuhan, akan kuasa yang Tuhan miliki. Nah, mereka juga harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu mampu menolong dan memelihara mereka. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita ya sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini semua serba enak, serba instan, serba cepat. Nah, kalau mie instan ya, Indomie itu kan instan ya, enak, cepat ya, gak usah nunggu lama-lama, kita bikin, minta mama bikinkan, wah cepat sekali, berapa menit juga selesai gitu ya. Tapi ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, nah kita pengennya serba cepat selesai, serba pengennya instan, atau bahkan kita tidak mau melalui jalan yang sulit ya, pengennya jalan yang mudah, sedikit hambatan, tidak mau susah, tidak mau repot. Betul? Siapa di sini yang seperti itu? Gak mau repot, pengennya cepat, pengennya nggak usah ada hambatan lah, nggak usah ada tantangan. Nah, itu ya anak-anak zaman sekarang. Nah, menghadapi satu masalah persoalan, janganlah mencari jalan pintas, tapi kita ingat, kita harus datang kepada siapa? Kepada
Tuhan, karena Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah yang akan memelihara kita, dan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Nah, ada beberapa contoh kesehatan. Orang pengen sehat, pengen kuat, tapi malas olahraga, atau mereka seharusnya ya jaga kesehatan, tidak malas untuk bergerak ya, untuk olahraga atau melakukan aktivitas, dan juga jaga makanan, pola makan yang teratur, istirahat yang cukup itu ya, tidak istirahatnya cuma 1 jam 2 jam, itu kan kurang, jadi membuat tubuh kita tidak enak, membuat tubuh kita lemah. Nah, kita harus jaga kesehatan kita. Selain itu keuangan ya, ketika kita mungkin suatu saat pengen beli sepatu, atau pengen beli tas, atau pengen beli mainan. Nah, sedangkan orang tua kita belum punya uang, kita harus bersabar. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati usaha, pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kita, sehingga suatu saat nanti bisa membelikan apa yang menjadi keinginan kita, atau membayar apa yang menjadi keinginan kita ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Nah, kemudian sekolah. Ketika kita mungkin suatu ketika sakit ya, sehingga tidak bisa belajar ketika menghadapi UAS atau menghadapi UTS ya, ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Nah, kita mengandalkan siapa? Mau menyontek, meminta tolong supaya teman kita memberikan jawaban, menolong kita, atau kita datang kepada Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan berikan kecerdasan, berikan kepandaian kepada kita, supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk mengingat ya, dapat mengingat kembali pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru kita di sekolah, guru kita di kelas, sehingga ketika mengerjakan soal, wah, oh iya, ingat waktu itu ibu guru atau bapak guru menyampaikan ini jawabannya ini. Nah, lebih baik datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, Tuhan berikan kepandaian kepada kita, Tuhan berikan kecerdasan kepada kita, Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk mengingatkan kita ya, pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari bersama dengan guru kita. Siap untuk bersama-sama menaruh percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita, Tuhanlah Tuhan yang sanggup untuk memelihara kita, Tuhan penuh kuasa dalam kehidupan kita. Nah, ingat hal itu, dan mari kita taruh percaya kita kepada Tuhan kita. Amin. Yuk kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami bersyukur, kami berterima kasih karena punya Allah yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kami, Tuhan yang sanggup untuk memelihara kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami akan senantiasa mengingat dan menaruh percaya kami, iman kami kepada Tuhan sepenuhnya. Bapak, saat ini sebentar juga kami akan beraktivitas. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati teman-teman kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dengan penuh sukacita, karena Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menuntun kami semua, dan Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapak, jadilah apa yang kami lakukan hari ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.